Ya pemirsa, KPU dan DPR akhirnya menyetujui peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 tentang pilkada yang mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi. Dan kita akan membahasnya bersama dengan Komisioner KPU Idam Holik. Selamat malam Pak Idam, apa kabar? Selamat malam, Mbak. Alhamdulillah baik. Baik, Pak Idam, setelah diputuskan tadi, apakah artinya ini sudah berlaku atau masih harus menantikan diundang-undangkan? Setelah tadi kami menyelesaikan rapat konsultasi dengan pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR atau Komisi 2 DPR RI dan pemerintah, serta disaksikan atau bersama dengan penyelenggara pemilu lainnya, Bawaslu dan DKPP, maka KPU langsung mengikuti kegiatan rapat harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kami tidak hanya mengapresiasi Komisi 2 DPR RI beserta pemerintah, tetapi juga kami mengapresiasi Kementerian Hukum dan HAM yang bergerak cepat memberikan kesempatan kepada KPU untuk melakukan rapat harmonisasi peraturan KPU ya, sehingga insya Allah malam ini akan diundangkan. Oke, mekanisme selanjutnya apa nanti malam yang akan dilaksanakan Pak Idam? Ya, kami berharap malam ini bisa diundangkan sesuai dengan tadi siang kami mendapatkan informasi bahwa Kementerian Hukum dan HAM juga berharap agar malam ini bisa diundangkan. Ya, insya Allah proses ini berjalan lancar karena memang esok pagi diharapkan peraturan tersebut ini sudah bisa diakses oleh publik secara luas, khususnya rekan-rekan kami KPU di daerah sudah bisa menerima peraturan KPU tersebut. Oke, setelah diundangkan yang targetnya malam nanti sudah rampung, Pak Idam, apakah masih ada hal yang harus disesuaikan kembali menjelang pendaftaran yang dimulai 27 Agustus? Setelah kami merampungkan ya peraturan KPU pencalonan, dan maksud saya perubahan peraturan PKPU pencalonan dengan merujuk pada amar putusan ataupun pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi, maka KPU harus membuat pedoman teknis yang merujuk pada peraturan KPU tersebut. Saat ini kami sedang memfinalisasi pedoman teknis sehingga pedoman teknis ini pun bisa segera diakses ya oleh publik secara luas, begitu juga khususnya bagi teman-teman kami di daerah. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar, artinya dari sisi regulasi pencalonan semuanya selesai di tanggal 26 Agustus 2024 sehingga tanggal 27 Agustus selama 3 hari ke depan atau sampai dengan tanggal 29 Agustus teman-teman di daerah dapat menerima pendaftaran pasangan calon dengan rujukan hukum atau aturan teknis yang jelas. Oke, baik. Terkait dengan regulasi ini kan sangat dikawal ya Pak Idam untuk Ya. ada jeda waktu hingga malam nanti sampai diundangkan. Ini betul-betul bisa dipastikan tidak akan ada lagi yang berubah Pak Idam. Kami pastikan tidak akan ada yang berubah apa yang tadi telah dipresentasikan oleh Ketua KPU RI dalam rapat dengar pendapat atau rapat konsultasi di DPR RI atau Komisi 2 sangat jelas tidak ada yang berubah. Bahkan tadi ya Ketua KPU menegaskan rapat konsultasi sifatnya formalitas karena memang sebelumnya pada Sabtu malam Minggu kami mengadakan rapat konsinyering dengan DPR, Komisi 2 dan pemerintah ya, sehingga apa yang dibahas tadi siang semuanya sudah diselesaikan pada malam Minggu dalam rapat konsinyering. Insya Allah tidak akan berubah. Kalau Baik. sekiranya masih ada pihak-pihak yang meragukan, ya tentunya itu bagian dari ekspresi kebebasan ya di dalam sebuah demokrasi. Tapi tentunya kebebasan yang baik itu adalah kebebasan yang etis, ya kebebasan di mana harus dilandaskan pada objektivitas. Kami telah menyelesaikan rapat konsultasi dan dokumen yang diharmonisasi pun tidak ada perubahan sedikit pun. Baik, kita sama-sama nantikan dan kita sama-sama kawal. Semoga pendaftaran pada 27 Agustus juga berjalan lancar dan proses regulasi ini mekanismenya bisa selesai dengan cepat. Terima kasih Komisioner KPU Idam Holik telah bergabung di iNewsroom. Sehat selalu Pak Idam, selamat malam. Terima kasih, selamat malam.